Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat, para salihin salihat, jamaah masjid Assalam yang semoga selalu diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedoyo Bapak Ibu. Alhamdulillah. Niki sampun hari ke pinten Ramadan niki. Oh, udah masuk 17 ini Pak ya. Sudah ba'da maghrib. Alhamdulillah sekali lagi tahun ini Allah mudahkan kita ngitung untuk bulan Ramadan. Karena mulainya awal Ramadan bertepatan dengan tanggal 1 Maret gitu kan. Masya Allah. Jadi kalau sudah tanggalnya sami, insya Allah Ramadannya juga sami. Cuma ba'da maghrib sudah bergeser harinya. Masya Allah. Yang paling penting bagi kita semuanya, semoga seluruh amal soleh yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah, Ramadan mudah-mudahan menjadi yarmadud dzunub, pembakar dosa-dosa kita. Dan kalau Allah pertemukan kita dengan Ramadan ini, semoga sampai detik ini seluruh dosa yang pernah kita lakukan seluruhnya telah Allah ampuni seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memberikan makna besar bagi kita untuk beramal sebanyak apapun yang bisa kita lakukan. Karena amal itu kita tidak pernah ngerti dari amal manakah yang akan bisa ngundang kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ngerti Bapak Ibu. Bahkan sampai senyum kita sendiri itu sudah merupakan apa? Sedekah kepada saudara kita. Makanya Bapak Ibu, wong beriman itu wong sing paling sumeh kepada saudaranya. Enten boten tiyang mriki sing sumeh kudune sedaya kan gitu ya. Jangan sampai ketemu orang lain rasa wajah cemberut kita tampilkan pada saudara kita. Jangan Bapak Ibu. Wong sing seneng guyu insyaallah umure nggih dawa-dawa. Gitu nggih. Insyaallah niku. Wong sing seneng sumeh insyaallah ra gampang lara-laranen. Nggih mboten niku. Nggih. Mang delok niku wong edan pinggir dalan. Lho kok guyu? Niku guyune kathah mboten niku? Kathah. Napa pernah jenengan ngertos wong edan mati lara-laranen? Mboten enten gitu ya. Masya Allah Bapak Ibu. Mereka sehat-sehat malah gitu ya. Tetapi justru kita yang Allah takdirkan sehat gitu ya. Kita diberikan pengetahuan banyak oleh Allah. Tapi kenapa kok kita ini justru mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin, tapi kita kadang-kadang lalai dengan sesuatu yang belum Allah jamin, yaitu akhirat kita semuanya. Maka sekali lagi mumpung masih hidup Bapak Ibu, gawe amal saleh. Yang kedua, golek kanca saleh. Gitu ya. Mudah-mudahan hari ini kumpul di dunia, insya Allah kita kumpul di surganya Allah kembali. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini acara kami diminta untuk panitia takmir untuk memperingati nuzulul Quran,
Kalau coro Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sing jenenge nuzulul Quran, ndak ada peringatannya. Cuma momentum kita hari ini kita gunakan momentum nuzulul Quran sebagai momentum untuk kembali dekat bersama Al-Quran. Karena Al-Quran itu indah, Bapak Ibu. Sedaya yang terkait dengan Quran mesti mulia. Malaikat yang nganter Quran, jenenge malaikat sinten? Jibril alaihi salatu wassalam. Niku disebut Sayyidul Malaikah, pimpinan para malaikat. Karena ngirim tugas yang mulia Al-Quran. Masya Allah itu ya. 2 kota tempat turunnya Al-Quran. Pundi Bapak Ibu? Mekah dan Madinah. Maka disebut ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Dan 2 kota ini sampai hari ini. Masya Allah. Kira-kira rame apa sepi Bapak Ibu? Rame terus Masya Allah. Berkah Al-Quran. Sampai bulan yang hari ini diturunkan Al-Quran. Menjadi bulan Sayyidus Syuhur. Pimpinan para bulan-bulan terbaik. Yaitu bulan Ramadan Bapak Ibu. Makanya Masya Allah ini momentum untuk kita kembali dengan Quran kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau bulan Ramadan itu dijadikan oleh Imam Qurtubi dengan sifat sebutan innama sumiyar Ramadan li'annahu yarmadud dzunub. Kenapa disebut bulan niki Ramadan? Amergi bulan niki akan menghapus dosa-dosa kita, membakar sifatnya untuk dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Ayyuhriquha bil a'mali salihah. Dihapus dengan banyak beramal saleh. Bapak Ibu, jenengan bisa juga buka ini dalil bahwa amal niku saged menghapus dosa-dosa kita. Dalilnya kalau hadis sering dibaca oleh khatib Jumat niku nggih. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kalian berada. Kenapa? Fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah perbuatan-perbuatan yang buruk dengan apa? Perbuatan yang baik. Masya Allah itu ya. Fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka kebaikan itu akan apa? Menghapus yang buruk-buruk. Kalau dalil Qur'annya di surah Hud itu ya. Surah yang ke-11 ayat yang ke-114. Surah apa Bapak Ibu? Hud gitu ya. Surah Hud itu salah satu surah yang menjadikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam keluar banyak ubannya. Mikirkan surat Hud. Nek kawula panjenengan sedaya kira-kira metu ubane mikir napa? Utang gitu ya. Masya Allah. Mikir butuh yang gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menarik sekali. Saya ketemu jamaah luar biasa gitu ya. Ada jamaah rutin itu puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu hari apa Bapak Ibu? Puasa putih itu ya. Tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan hitungan kalender Hijriyah. Tapi beliau bertanya, kalau haid kira-kira angsal poso apa mboten? Mboten. Tapi Masya Allah itu menunjukkan tanda iman. Kalau kemudian di lain waktu, karena saat itu bertepatan haid, kemudian pengen ngerjakan di lain waktu untuk ganti Ayyamul Bid. Saya tanya, Ayyamul Bid niku hukumipun wajib napa sunnah? Sunnah. Nek ra dikerjakno kira-kira angsal napa mboten? Angsal, tapi rugian gitu ya. Makanya orang itu keimanannya bagaimana cara pandang dia dengan kebaikan. Bapak Ibu, saya yakin ada di antara kita nih Bu, kalau ketinggalan tahajud kadang-kadang tangi rotok mepet kira-kira gelon apa bahagia? Gelon nggih. Ning enek nggih ana sebagian gawe alarm ping 3 jam 3 setengah sekawan. Wah niku rada rekoso niku, tangine jam 6 gitu ya. Tangi gur mateni alarm tok, ning blas ra enek rasa gelone blas. Masya Allah. Subuhe pun langsung digandeng kali awan-awan dua. Akhirnya subuhan gitu ya. Niku gak enek gelone, tapi ada orang bangun kesiangan, itu sudah kehilangan tahajud padahal tesih nyandak subuhan.
Kehilangan tahajud tok, Bapak Ibu. Itu gelonya bukan main. Kalau Masya Allah, dalam madhab Syafi'i bahkan, kalau kita ngerjakan puasa Syawal, berapa hari Bapak Ibu? 6 hari di bulan Syawal besok, itu dimulai tanggal kedua. Boleh. Mau langsung delujur boleh, gitu ya. Atau seling juga tidak masalah, gitu ya. Yang penting jangan nih, jangan tanggal setunggal. Karena tanggal 1 itu saatnya, nopo? Idul Fitri kita, gitu ya. Saatnya hari raya maem-maem gitu ya. Nggak boleh saat itu puasa. Ya, Masya Allah. Ada saatnya kita justru diminta Allah makan-makan. Tapi saestu nih, Allah sudah didik 1 bulan kita selama Ramadan ini. Jenengan rasa nih mungkin 1 Syawal itu lagi ngerasa ngicipi maaman sidik langsung kembung. Gitu ya. Saking sudah terbiasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bicara soal mengganti amalan di lain waktu, boleh-boleh saja. Cuma ndak puasa pun karena haid, itu sudah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengganti. Asal sebelumnya dia taat melaksanakan Ayyamul Bid. Kok ketika saat Ayyamul Bid dalam kondisi haid, tetap saat haid dicatat pahala puasanya. Wah, indah banget wong wedok niku. Masya Allah, ibu-ibu harus ngertos loh, Bu. Pengen mlebet surga napa mboten, Bu? Pengen nggih. Mlebet surga nih wong wedok niku gampang. Syarat setunggal 1, kudu rabi dhisik. Loh nggih niku gitu ya. Karena 4 amalan wanita kalau pengen masuk surga dari pintu manapun. 1, jaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, mengerjakan puasa yang apa? Wajib saja, berarti di bulan apa? Ramadan, gitu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau dalam madhab Syafi'i, seorang wanita hamil atau menyusui, itu kalau bulan Ramadan atau saat puasa, itu kan boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, kalau khawatir dirinya sendiri, tetap wajib bayar qadha. Sekali lagi loh ya, ini dalam madhab Syafi'i. Bentar. Kalau khawatir dirinya dan janin atau anaknya, wajib qadha di lain waktu. Tetap ganti puasanya. Kalau khawatir hanya janinnya saja, maka malah 2 kewajibannya. Contoh, dia khawatir janinnya kenapa-napa, dalam 1 tahun belum sempat ngerjakan puasa. Dalam madhab Syafi'i, ketemu Ramadan yang berikutnya, ketemu Ramadan melih, padahal belum sempat nyaur utang puasanya. Maka kewajibannya 2, bayar fidyah dan membayar utang puasanya. Ibu-ibu nggak usah gelisah. Fikih itu luas sekali gitu ya. Kalau kita baca pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah ibnu Umar, ternyata khusus wanita hamil dan menyusui boleh hanya sekedar diganti bayar fidyah. Loh, fikih itu luas sekali. Tapi kalau pengen ganti qadha, angsal nopo mboten ibu-ibu, boleh banget no gitu ya. Islam memudahkan, Masya Allah. Ganti fidyah tok enggak apa-apa, wabil khusus wanita yang tiap tahun hamil. Loh jenengan iku nek ndelok wong hamil ampun, ya Allah bentah ono mana terus. Loh, semakin banyak anaknya, semakin potensi masuk ke dalam surganya Allah. Loh, pripun, Pak? Lalen gitu ya. Baik, Ibu Bapak contoh nih. Tahun kemarin ada ibu-ibu yang hamil saat bulan Ramadan. Kemudian sekitar November, Oktober, Desember anaknya lahir. Berarti bulan ini kan sudah masuk saatnya apa? Menyusui. Kan ini rada rekoso. Kan ada sebagian orang kalau tidak kemasukan gizi, mohon maaf nih, asinya tidak apa? Tidak keluar lancar. Kan gitu sebagian orang. Terus tidak puasa. Tahun sesuk kan jadi ketemu anak meleh untuk disusui. Nah, terus posone kapan? Gek tahun meleh gitu ya. Hamil meleh gitu.
Masya Allah. Masya Allah produktif kok gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bulan penuh kemuliaan. Allah berikan kepada kita berbagai kemudahan untuk kita semuanya. Wabil khusus sekali lagi Bapak Ibu. Ini disebut bulan Sayyidus Syuhur. Pimpinan bulan-bulan. Kenapa Bapak Ibu? Karena di bulan ini turun yang namanya Al-Quran. Yang disebut malam Lailatul Qadar. Itu langsung Allah turunkan Quran. Satu hari itu. Seluruhnya di langit yang Allah telah tetapkan. Kemudian secara berangsur-angsur. Sampai Nabi SAW beliau meninggal. Itu genap 23 tahun. Sejak Nabi SAW diutus. Sampai beliau meninggal dunia. Kemudian Quran itu telah selesai Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya. Artinya apa yang bisa kita petik hikmah satu ini dulu Bapak Ibu. Al-Quran itu Allah turunkan secara bertahap. Segala sesuatu itu butuh proses. Kulo tanglet panjenengan, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau jenengan teng kantongan enten duit 1.000, enten duit 20.000, 10.000 kali 2.000, sing jenengan cemplung ke infak sing pundi? Oke, Bapak Ibu, jangan remehkan yang 2.000. Loh, Allah itu ngerti bagaimana kondisi seseorang. Al-ajru alal qadril masaqqah. Balasan itu tergantung kesulitannya. Dalam riwayat lain disebut kaidah dalam Islam, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalnya. Kula tanglet. Sing sedekah ning dompete gur isi 10.000 tok. Gitu ya. Ning sedekahe 8.000. Kale sing ning dompete sak yuta, ning sing dilebokke 100.000, luwih mulya pundi? Sing 8.000. Mergane napa? Ning dompete gur 10.000 tok, berarti 80%. Nek sak yuta ditokke 100.000, berarti masih berapa? 10%. Tolong jangan diremehkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan meremehkan setiap amal saleh karena Allah ngerti mana amal saleh. Bahkan kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin yu'adzibuhun niyyah. Berapa banyak amal saleh itu, Bapak Ibu? Saghirin nilainya apa? Kecil, yu'adzibuhun niyyah. Yang mereka jadikan gede kebaikannya disebabkan karena apa? Niat tulus yang dia bangun menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa rubba amalin kabirin. Berapa banyak amal sing ketoke napa? Oke, gede, ternyata apa? Saghiruhun niyyah. Cilik nilainya di hadapan Allah karena salah apa? Niat dalam hatinya. Maka Bapak Ibu, momentum bulan Ramadan yang Allah turunkan Quran ini, ternyata Allah pengen didik segala persiapan itu butuh tahapan. Ngapunten. Sampai Rasulullah itu jadi nabi dengan persiapan beliau jadi nabi luwih dawa pundi Bapak Ibu? Persiapannya atau saat jadi nabinya? Persiapannya 40 tahun. Jadi nabi berapa tahun? 23 tahun. 22, 23 tahun. 63 tahun beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya segala sesuatu itu butuh bertahap, butuh berproses. Keluarga pun seperti itu. Masya Allah. Bapak Ibu, suami istri. Kalau cara Islam gitu ya. Kalau ketemu itu dipertemukan dengan kaidah jodoh. Kadang-kadang kalau cara Islam kan sederhana ta'aruf. Ta'aruf niku pripun? Ya dikenalkan entah dari calon mertuanya dengan bapak calon mempelai laki-laki dengan bapak calon mempelai perempuan. Baru ditemukan kurikulum vitae-nya, cocok enten fotonya, lanjut kepada prosesi apa? Nadhar. Nadhar itu apa Bapak Ibu? Saling melihat, gitu ya. Saling melihat. Jadi orang itu boleh dalam Islam nadhar. Jangan dikira Islam ngeri. Gak enek kenalan-kenalan sih. Loh, Bapak Ibu, Islam itu ngatur agar kehormatan itu terjaga. Cobi kula tanglet sing sakniki yang-yangan. Cah nom-nom sing wedok-wedok rungokne. Kula tanglet sing nom-nom sing durung rapi. Mas, nggih, durung rapi to, Mas?
Ketok gitu ya. Baik. Saya tanya Mas, kira-kira sing yang-yangan niku, yang jangan mboten Mas jenengan. Mboten ya gitu ya. Masya Allah. Kira-kira wes bakal jamin mboten sok ben perempuan sing dipacari itu bakal didadekne bojone. Rumahnya sing wedok itu durung rapi. Kita wes rapi kabeh ding gitu ya. Masya Allah. Belum tentu. Kadang naudzubillahi min dalik gara-gara pacaran, Bapak Ibu ngeri sekali itu. Masya Allah. Bahkan orang tua dalam hal, mohon maaf nih, adat terus lamaran. Nek wis rumangsa lamaran, rumangsane wis kaya-kaya dadi bojone, diculne sak karepe dhewe. Kadang-kadang hamin 2 nikah, sing rumah mempelai perempuan diizinkan melu dekor yang laki-laki, delalah udan deres. Kok wis guyu sih. Gitu ya. Mas rasa mulai se teng mriki mawon ngiyop delala udane sewengi. Wes bobok mriki mawon. Akhirnya dibubukkan ternyata satu kamar. Kula tanglet laki-laki dengan perempuan satu tempat padahal belum nikah. Niku kalau kata guru saya koyo bensin ketemu geni. Bluk gitu loh nggih. Makanya banyak loh ngapunten Bapak Ibu, anak yang ngapunten lahirnya itu disebabkan mohon maaf hubungan pergaulan bebas di luar pernikahan, maka statusnya tetap anak itu tidak boleh dinasabkan kepada siapa? Bapaknya. Nanti meskipun nikahnya sah, anak kedua baru boleh, anak ketiga baru boleh, tapi anak pertama tetap tidak boleh. Masya Allah, Bapak Ibu, saya pun juga gitu dulu gitu. Saya pun ditembak calon mertua saya yo. Rodok deg-degan gitu ya. Rodok deg-degan niku saestu. Sampai akhirnya prosesi nadhar. Itu saja saya ngerti itu. Belum pernah ketemu sama sekali. Jadi nadhar itu saling memandang. Kalau pakai cadar, ya saat itu cadarnya harus dibuka. Buka cadarmu Aisyah. Bah gitu ya. Harus dibuka gitu ya. Memantapkan gitu ya. Saya pun gitu. Saya belum pernah ketemu sama sekali dengan calon istri saya saat itu. Wong mondok 12 tahun di Jawa Timur. Lanjut 3 tahun di Ma'had Abu Bakar. Saya pas dipertemukan salah satu restoran di Gentan, Mamana gitu ya. Kelingan tenan kula gitu ya. Niku kula ngertos calon mempelai sudah ada, tapi saya nggak berani memandang wajahnya. Kula jek ngeten terus. Mamahnya bilang, "Mas, ikuti papanya." gitu ya. Saya dalam hati muga-muga ya Allah mejanya terbuat dari kaca. Ben kula mlirik ning ngisor mantul ngoten lho nggih. Ternyata mejane kayu gitu ya. Masya Allah gitu ya. Akhirnya singkat cerita Allah mudahkan kemudian sampai di prosesi khitbah. Islam ngatur begitu detail Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya butuh proses. Kalau enggak butuh proses, hari ini ngeri sekali. Angka perzinahan betul-betul drastis ngeri sekali. Angka mohon maaf perceraian juga meningkat sangat drastis. Angka pernikahan turun apa naik Bapak Ibu? Turun. Maka saya pesan, monggo Bapak Ibu yang hari ini Allah sudah berikan nikmat pasangan yang terbaik Allah pilihkan. Mari disusun kembali cintanya. Mari sesekali tetap kita jadikan keluarga kita harmonis sebagaimana awal kita mulai keluarga kita dulu. Nek wis duwe anak-anak gede, mboten napa-napa. Anake titipke bae sik. Jenengan medal kali bojone jenengan maem bareng ngoten lho nggih. Sesekali enggak masalah. Bangun cinta kembali. Loh, saestu ibu-ibu, saya bilang, ibu-ibu kalau sudah menjadi istri, maka surganya ibu akan bergeser dari seorang ayah dan ibu berpindah kepada siapa, Bu? Suami. Ibu ingat baik-baik, 90% laki-laki sukses itu adalah setelah menikah. Maka di balik kesuksesan suami ada doa istri yang menyertainya. Bu, kalau tanglet pun ndongake bojone jenengan dereng. Oh, belas. Sama nih Bu nggih. Tolong doakan, itu doa yang sangat luar biasa. Saya paling khawatir itu dengan 3 doa orang. 1 doa ibu, 2 doa istri, 3 doa guru. Dah itu bahaya gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saya kalau punya keinginan, saya akan sampaikan keinginan saya kepada 3 hal. Gitu ya. 1 ibu, 2 pasangan gitu ya, 3 guru kita. Mintakan doa kepada guru-guru kita. Masya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau seorang laki-laki, meskipun setelah menikah, tetap surganya kepada siapa? Ibu
dan ayahnya. Makanya jenengan kalau Allah titipi anak laki-laki, berarti Allah pengen jadikan penjaga seumur hidup kita. Itulah anak-anak kita laki-laki yang terus akan membersamai kita. Bukan berarti anak perempuan tidak baik. Tidak. Anak perempuan bahkan 2 orang. Kalau Allah titipkan 2 anak perempuan. Dan kita betul jaga kehormatannya sampai menikah. Karena kalau sudah menikah bergeser kewajibannya dari ayah kepada siapa? Suaminya. Masya Allah, itu jaminannya surga gitu. Masya Allah, makanya ibu-ibu kalau jenengan duwe bojo bu, gaji 5 juta. Terus dikeke ibu mertuanin jenengan 2,5 juta. Jenengan dikei 2,5 juta juga, 50-50. Jenengan ikhlas ridho mboten bu? Kalau tang letop, ibu-ibu pak, kalau jawab jenengan. Ridho apa mboten bu? Oh, jujur pak, gitu ya. Tapi saya yakin betul, makin tua orang tua kita tidak mungkin semakin banyak kebutuhannya. Oh, saya yakin itu. Orang tua kita makin tua lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian anak-anaknya. Bahkan orang tua itu, Masya Allah, ibu, bapak yang dimuliakan Allah, tapi tidak sedikit orang tua, sidik-sidik duit, itu berarti matre ini. Dunia, terus gitu ya. Baik, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan ngapunten sampai orang tua itu saya yakin makin tua kebutuhannya tidak seberapa kok. Dan ridho ibu semakin berkah nanti harta yang Allah titipkan kepada keluarga panjenengan. Kalau yang penting laki-laki juga keterbukaan Kalau saya sering ajarkan pada istri itu, saya titipkan uang ke istri biar istri yang memberikan kepada ibunda saya. Kenapa? Biar istri saya dapat ridho dari saya. Surga jaminannya. Saya dapat ridho dari siapa? Ibu saya, dan itu surga bagi saya. Masya Allah. Dan ini insya Allah keluarga Allah akan berkahi seluruhnya. Maka saya doakan mudah-mudahan seluruh keluarga yang hadir di sini Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali Bapak Ibu. Segala sesuatu itu butuh apa? Proses. Jenengan saya kalau punya anak, tolong sabari prosesnya. Nggak usah buru-buru. Al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru itu dari siapa Bapak Ibu? Setan. Bahkan saya bilang, kalau sesekali jenengan sholat kok kebelet buang hajat. Saya bilang, luweh apik jenengan teng kamar mandi dulu lebih afdol daripada sholat ning sikile ra iso meneng. Lho nggih niku saestu. Sesekali nek bendino niku jenenge jadwal gitu ya. Ya, sesekali tetap lebih baik sholat kita undur sejenak, kita selesaikan hajat, buang air kecil, buang air besar kita. Untuk apa? Menenteramkan kondisi hati kita agar sholat yang kita kerjakan bisa lebih apa? Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, segala sesuatu butuh proses. Hari ini, Bapak Ibu, kalau ada anak-anak kita ini, Masya Allah, dia usia berapa dia? Pirang tahun gitu ya. 10 tahun mungkin ya? Ada Pak? Ya, katakanlah anak usia 10 tahun Bapak Ibu. Kok membersamai kita hari ini, di masjid ini. Cara pandang kita tolong jangan cara pandang negatif. Ki anake sapa to ki? Gojek ki ranjama. Tegas boleh. Tapi tolong pandang positif. Berarti 10-15 tahun ke depan insya Allah masjid yang kita cintai ini masih ada yang meneruskan insya Allah. Loh kalau yang tua-tua, bukankah banyak dulu orang gandeng soft sholatnya dengan kita. Hari ini mereka telah mendahului kita. Tahun kemarin masih membersamai kita. Berharap Ramadan akan datang ketemu sama kita kembali di masjid yang mulia ini. Hari ini mereka telah mendahului kita. Banyak Bapak Ibu. Kita butuh kader-kader kita. Masya Allah. Kita butuh anak-anak kita yang selalu mendoakan kita semuanya. Makanya tolong anak-anak pun juga butuh proses. Saestu Bapak Ibu, butuh proses. Tidak usah buru-buru. Gitu ya. Anak kecil bahkan, termasuk kan, 9 orang yang boleh tidak berpuasa. 1, nopo? Orang gila. Orang gila niku genah ra wajib poso ning ra wajib nyaur. Nek gila ini selama-lamanya. Sinten sing ra pengen poso? Dadi wong edan mawon gitu ya. Tapi kalau edian, ngapunten Bapak Ibu, ediannya karena penyakit, contoh nggih, gagal nyalek. Enten tiyang mriki ngoten niku, gitu ya. Loh, jenengan lihat itu. Saya kebetulan juga Allah amanahi ngisi di RSJ yang di Kentingan itu, Pak ya.
Tapi mboten ngisi wong itu gitu ya. Oh DGJ ini mboten. Saya ngisi yang di dokter-dokter dan karyawannya gitu ya. Bapak Ibu, ternyata ada ketika setelah pasca pilihan caleg, niku disiapkan kamar khusus caleg gagal. Niku caleg-caleg sing nikine dol. Niku nggih, ngetokke duit oke ning ra dadi gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kalau gila sementara tetap wajib apa? Mengganti di setelah saat apa? Sadarnya. Tapi kalau gilanya selama-lamanya tidak wajib untuk puasa, tidak wajib juga untuk apa? Menggantinya, gitu ya. Yang kedua anak kecil, tolong Bapak Ibu, anak itu belum wajib puasa dan ngapunten nggih, tidak wajib menggantinya kalau belum balik. Boleh ndak anak kecil puasa? Boleh banget no. Dengan bervariasi. Enten poso beduk. Poso napa meli? Sak geleme gitu ya. Ya, poso itu latihan, dihargai. Kalau perlu nanti Dek, kalau bisa puasa sehari, 30 hari, mengke Bapak tumbaske sepatu. Wah, niku seneng banget niku. Nggak apa-apa, diapresiasi. Anak kita itu belum wajib Bapak Ibu puasa. Tapi kalau ada anak muda tanpa sebab ninggalno puasa, itu sepanjang tahun diganti puasa Ramadannya, tidak akan pernah selevel pahalanya dengan puasa apa? Ramadan di saat bulan Ramadan. Kecuali kalau haid, kecuali kalau sakit karena sebab gitu ya, berbeda. Tetap diganti di lain waktu, insya Allah nilainya sama. Kenapa? Karena sedang dalam udzur, ada dalam saat alasannya. Maka Bapak Ibu, kalau kita hari ini lihat anak-anak kita, ngapunten, anak-anak muda kita, kok hari ini belum baik sesuai karep kita, tolong. Segala sesuatu itu butuh proses. Mulai dari diri kita sendiri, ngapunten. Para ulama sampai ngerinci Bapak Ibu, ngerinci. Ada kasus, keteladanan itu penting sekali. Ada anak, ini ngapunten ya, bapaknya ngerokok aktif. Ahlul hisab nih, penting ngampun dalil nih. Gitu ya, ahlul hisab, rokokan gitu ya. Akhirnya satu waktu ibunya jerit-jerit, kenapa? Anaknya di dapur. Ketika manasi tunggu air yang dipanasi, anaknya sambil ngerokok, nyumet apa namanya? Puntung rokoknya ditempelkan di bibir apa? Kompor gasnya. Bengok-bengok itu ibunya. Akhirnya suaminya dipanggil yang masih rokokan itu. Berarti salah siapa Bapak Ibu di situ? Bapaknya. Mustahil seorang ayah nggak pengen anaknya merokok kalau tidak dimulai dari sosok seorang ayahnya sendiri. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat baik-baik, segala sesuatu butuh proses. Kalau hari ini anak kita, anak muda kita kok belum baik, berproses Bapak Ibu. Tidak usah khawatir, doakan terus sama Allah. Bisa jadi malam ini juga, tidak usah nunggu besok. Gampang enggak Allah untuk ngabulkan doa kita seketika anak kita dirubah jadi lebih baik? Gampang buatan? Gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jadi gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini momentumnya nuzulul Quran, Bapak Ibu. Jangan sampai Quran yang hari ini ada di tempat kita masing-masing. Kemarin saya ngisi tarawih terakhir itu, Bapak Ibu. Ingat saudara-saudara kita di Gaza. Itu godaan mereka, ujian mereka itu ujian fisik, ujian nyawa, ujian peperangan gitu ya. Jihad fisabilillah. Ujian kita, Bapak Ibu, kenikmatan, kenyamanan, kedamaian yang menyertai kita. Akhirnya ujian kita itu apa Bapak Ibu? Kelalaian. Bapak Ibu, Quran ada di depan kita hari ini. Ini bulannya bulan Al-Quran. Allah itu gandengkan kata Quran, kata Ramadan di dalam Quran bergandeng dengan bulan apa? Bergandeng dengan kata apa? Al-Quran. Di surah Al-Baqarah 185 itu ya, yang sering dibaca imam itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum
Wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sekali lagi ila akhir ayat. Bapak Ibu, bulan Ramadan digandeng oleh Allah dengan bulan Al-Quran. Dan cara paling baik menghapus dosa masa lalu kita itu dengan Al-Quran. Bapak Ibu, kita pernah dengar nggih hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadisipun hasan sahih, Bapak Ibu. Napa ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a sinten mawon sing waos baca." Bapak Ibu, kalau jenengan melihat dalam hadis atau Quran kata qara'a, qara'a niku sekedar baca. Meskipun enggak mengerti artinya, meskipun enggak ngerti maksud terjemahannya, kita sekedar baca. Man qara'a harfan, sinten mawon yang baca satu hurufnya, falahu bihi hasanat, maka baginya satu kebaikan. Masya Allah itu ya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan berapa? 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harf. Tidaklah aku katakan, kata Nabi SAW, yang disebut satu huruf itu alif lam mim, ndak. Walakin, kata Nabi, akan tetapi alifun harf, alifnya satu huruf, lamun harfun, lamnya satu huruf, mimun harfun, mimnya satu huruf. Bapak Ibu, berarti kita kalau ngomong bismillahirrahmanirrahim pun pinten huruf niku? 19. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim pinten huruf? Akeh gitu ya. Masya Allah, dilipat gandakan setiap hurufnya 10 kebaikan. Itu kalau di luar Ramadan. Kalau dalam Ramadan, berapa banyak kebaikan yang kita kerjakan di dalamnya. Bapak Ibu, saya masih ingat betul ngisi pertama di sini. Bapak Ibu, Ramadan itu berkah apa mboten? Berkah banget. Wong kadang-kadang yang 5 waktu sehari gak pernah jedul. Kalau sudah satu Ramadan, ngerti-ngerti mak begunduk jedul. Enten mboten? Kata, tolong dibersamai. Ampun dituting loh mas. Lagi gitu ya. Nggak usah. Itu siapapun yang hari ini Allah berikan kemudahan dalam kebaikan di bulan yang mulia ini, berarti orang itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kalau Nabi didatangkan Quran menjadi Nabi paling mulia, bulan diturunkan Quran menjadi bulan yang mulia, Insya Allah. Kemudian malam turunnya Quran disebut Lailatul Qadar, menjadi malam paling mulia. Maka saya pesan ibu, bapak, nanti kalau sudah 10 hari terakhir, siapkan harta terbaik kita. Kalau bisa 2.000 ya 2.000. Selama 10 hari pokoknya cepak gesek gitu ya. Dari 2.000 kali 10, pinten? 20.000. Neng cepak ke 20.000. Insya Allah setiap terawih kita infak itu, kalau pas Lailatul Qadar, Allah akan lipat gandakan berapa Bapak Ibu? Khairum min alfi syahr. Khairun itu berarti lebih. Lebih itu tidak sama dengan 1.000. Berarti bisa lebih 2.000. Bisa lebih 5.000 tahun. Bulan gitu ya. Bisa lebih dari sekian ribu. Sesuai kehendakipun sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa 5.000 ya monggo gitu ya. Sing iso 1.000 izin Bapak izin gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Masya Allah, kan jangan sampai prinsipnya rapopo sidik penting ikhlas, jangan. Luwe HP meleh, akeh tur ikhlas kan gitu ya. Niku takmir ya seneng tenan niku. Gitu ya, Masya Allah. Saling berbagi dari kita untuk siapa? Diri kita. Masya Allah. Bapak Ibu, saya bacakan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya kalau kita ini ninggalin Quran. Di dalam surah Thaha, surah nomor 20, Bapak Ibu. Ini surah termasuk di antara surah yang banyak menggetarkan para sahabat. Di antara yang tergetar hatinya mendengar surah Thaha. Siapa Bapak Ibu?
Umar Ibn Khattab ketika adiknya Fatimah binti Khattab dengan suaminya Said bin Zaid sudah masuk Islam, Umar niku pun menghunuskan pedang akan mendatangi Rasulullah dengan ketetapan Allah. Wahai Umar, mau kemana engkau? Engkau mau menghunuskan pedangmu kepada Nabiullah Muhammad SAW, sedangkan adikmu wilo wis masuk Islam. Bener yang kau katakan. Pulang ke rumah, dengar bacaan surah Toha, Bapak Ibu. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Masya Allah itu. Pengingat bagi orang-orang yang takut sama Allah. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ila akhir ayat dan seterusnya itu. Langsung tergetar hatinya Umar. Masya Allah. Sampai-sampai ketika akan memegang, Bapak Ibu, termasuk bid'ah sunnah. Mohon maaf. Bid'ah wajib. Bid'ah wajib nih. Bid'ah itu kan nambah-nambahi. Terwajib, napa niku? Syakal Quran, wajib hukumnya gitu ya. Kenapa? Zaman Nabi itu Quranipun boten enten titik-titiknya Bapak Ibu. Cuma bentukan apa namanya? Gundul ning boten enten harokate ya ora enek titik-titiknya. Cobi, nek jenengan gur Arab gundul tok rung karuan saged maca kan gitu. Butuh ada ilmu nahwu dan sorof mendampinginya. Saya meneh ra enek titik-titiknya. Makanya ada bid'ah sunnah, bid'ah wajib, syakal namanya. Memberikan di setiap bentuknya itu apa? Titik-titik untuk membedakan kalimat satu dengan yang lainnya. Kemudian ada juga bid'ah sunnah. Contohnya apa? Sholat sunnah tarawih gitu ya. Sholat sunnah tarawih itu sunnah gitu ya. Zaman Nabi Ustaz Rafiq sudah jelaskan waktu itu ya. Masih ingat betul ya gitu ya. Nabi itu ngerjakan tarawih berapa kali? Berapa kali? Itu pun tidak full kan gitu ya. Dan di zaman, sebagian para ulama mengatakan di zamannya Umar gitu ya. Baru saat itu tarawih kemudian dia dijamaahkan untuk menjaga. Karena amalan di antara yang mulia di bulan Ramadan, man qama Ramadan, itu adalah salat sunnah tarawih di malam hari kita. Masya Allah. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima Allah. Surah Toha ayat 124 dan 125-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man a'rada," kata Allah, dan barang siapa yang mereka berpaling an dzikri, dari peringatanku. Maknanya apa ini? Al-Quran. Bapak Ibu, kita ini, Bapak Ibu, dididik Allah 1 bulan ini agar kita ini berdekat-dekat dengan Quran. Quran itu kalamullah. Ucapanipun sinten? Allah. Jadi kalau kita ngomong, wah aku sibuk, itu bukan diri kita yang sibuk sebenarnya. Tapi Allah yang males ngobrol sama diri kita. Coba dievaluasi. Jangan-jangan dosa kita ini terlalu banyak. Sehingga Quran tidak mau kita sentuh sama sekali. Pernah ngerasakan Bapak Ibu Ramadan ini? Awal-awal kita dulu baca Quran 5 juz. Enteng sekali awal. Sekarang kadang-kadang waktu harus kejar-kejaran. Saya yakin itu ada di antara kita yang punya kesibukan. Gitu ya. Dengan kesibukannya, rung sepet aku. Akhirnya sampai malam, tidak sempat juga. Besoknya gak sempat lagi. Gak sempat lagi. Jangan-jangan Bapak Ibu, dosa kita yang menjadikan kita jauh dari Quran. Kata Allah, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Di surah Al-Mutaffifin itu. Sekali-kali tidak. Dosa-dosa mereka itulah yang menyebabkan hati mereka itu menjadi tertutup dari kebaikan. Untuk malas mengerjakan kebaikan itu karena dosa Bapak Ibu. Syekh Singkiti, beliau menyebut sebab kita ini susah mengerjakan kebaikan Ramadan, tidak betah-betah. Itu disebabkan dosa kita terlalu banyak dikerjakan di bulan Ramadan. Karena kalau Ramadan amal itu lipat gandakan. Kalau di bulan Ramadan sama juga kita bermaksiat, maka maksiat kita juga akan dilipat gandakan. Monggo Bapak Ibu setiap waktunya iringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, Allah akan jadikan kehidupan kita ini jadi sempit Bapak Ibu. Kita kalau hati sempit, jangan-jangan kita tidak ada waktu sama Allah ngobrol Bapak Ibu. Kita kalau sampai hidup dunia ini kok males ngapa-ngapain, itu nggih. Kok rasanya abot banget gitu ya. Rumangsa donya kok, ya Allah, wingi lagi gajian saiki wis. Gitu ya. Wes ketemu dengan berbagai ujian. Bapak Ibu, kembali dengan Quran. Para ulama sampai mengatakan, coba mulai awal hari kita Pak dengan Quran. Sepanjang hari Allah akan berkahi hidup kita. Coba termasuk diri saya pribadi ini. Monggo sarang-sarang Bapak Ibu, mulai hari-hari kita dengan Quran. Saya yakin hari ini sudah ada yang khatam 1 kali. Ada yang mungkin bahkan mau 2 kali. Gitu ya. Ada yang mungkin sudah masuk 3 kali. Kalau seharinya 5 juz, 6 juz, dahsyat itu ya. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya. Dan saya yakin di luar Ramadan, kenapa Allah pengen didik kita? Agar ber-Ramadan tetap semangatnya spirit Ramadan. Meskipun amal solehnya tidak sebanyak di bulan Ramadan. Gak mungkin sebanyak itu. Kalau Ramadan kan nuansanya gampang, kebaikan gitu ya. Nuansanya orang semuanya baik, kita ikut-ikutan baik juga kan. Masya Allah. Tapi kita berprinsip mudah-mudahan baik ini tetap kita lanjutkan. Jadi yang pertama, Allah jadikan hidup kita sempit di dunia ini. Bahkan nanti sampai di akhirat kalau kita tinggalkan. Wa nahsyuruhu. Dan kata Allah, dan kami akan kumpulkan ia di hari kiamat a'ma. Dalam kondisi apa Bapak Ibu? Buta. Kenapa? Allah akan menjadikan setiap kita sesuai apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Kalau hari ini kita berbuta dengan peringatan Allah, maka Allah akan butakan satu saat kita kelak. Ketika kita akan berkata, ya Allah, di ayat 125. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa hari ini aku buta? Padahal dulu bisa melihat. Karena dulu engkau berbuta dengan peringatanku. Sekarang ku butuhkan penglihatanmu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bareng-bareng mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nikmati nuzulul Quran ini jadi momentum kita semuanya untuk kembali dekat bersama Al-Quran. Tidak ada yang bisa membimbing kita. Tidak ada yang bisa memberkahi hidup kita kecuali bersama Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan 2 dalil Bapak Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis cukup masyhur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran. Ini hadis cukup masyhur juga ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sekedar baca nih sekali lagi. Kalau derajat berikutnya ya tilawah ya. Namanya tilawah itu enggak cuma sekedar baca, berarti sampai berusaha untuk apa? Memahami, mentadabburinya, gitu ya. Memahami isi kandungannya dan mengamalkan. Bapak Ibu, ternyata negara yang paling Islamnya betul-betul diterapkan, yang nuansa keislamannya dahsyat, itu New Zealand, Bapak Ibu. New Zealand itu Masya Allah ya. New Zealand itu termasuk negara yang saya baca kaum muslimnya tidak terlalu banyak, tapi di negara itu gitu ya. Mohon maaf kok New Zealand. Selandia Baru gitu ya. Selandia Baru. Waduh ya. Waduh. New Zealand. gitu ya. Baik, Bapak Ibu di New Zealand itu sampai keislaman di sana betul-betul diterapkan. Sampai orang mancing tok Bapak Ibu, kudu duwe SIM. Ngertos SIM? Surat izin mancing. Kenapa? Agar tidak menzalimi makhluknya Allah gitu loh ya. Jadi mancing itu ada standarnya di sana, Pak. Agar tidak zalim itu dikerjakan di sana. Kita di Indonesia ini umat cukup banyak Islamnya. Tapi untuk mengamalkan nilai-nilai Islam, gitu ya Pak ya. Ya luar biasa Pak kita di Indonesia ini. Bukan kita kemudian berkata tidak mungkin. Mungkin Bapak Ibu, masih mungkin gitu ya. Syafi'an di ashabi akan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah kelak. Baik Bapak Ibu, karena ini momentum Ramadan, maka jadikan momentum ini juga untuk belajar Al-Quran. Wabil khusus yang sepuh-sepuh, tidak usah malu Bapak Ibu untuk belajar kembali Quran, gitu ya. Ini momentum yang pas. Saya masih ingat betul, saya itu pertama kali lancar Quran itu ketika saya itu
pertama kali menghatamkan Quran 1 kali di saat Ramadan. Oh itu langsung Allah berikan apa? Kelancaran gitu ya. Sebelumnya masih gerudal-geradul gitu ya. Masya Allah. Artinya kalau pengen baik, momentumnya saat ini. Kenapa Bapak Ibu? Kalau di luar lain Ramadan, kadang-kadang wong pengen apik kan isen niku. Mergane koncone ra enek. Nek Ramadan koncone oke, rasa isen-isinan. Isen itu kalau nanti kita ketemu Allah, kita belum bisa baca Quran. Tapi kalau yang sepuh-sepuh, kalau sampai hari ini belum bisa baca Quran, pokoknya ikhtiar saja belajar semampunya. Kok sampai meninggal, nanti kok belum sempat bisa baca Quran. Wallahi, belajar kita sudah Allah akan catat sebagai hujjah, alasan bahwa kita minimal sudah belajar Al-Quran pada Allah. Karena kalimatnya indah sekali. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang sinau Quran dan apa? Mengajarkan. Ini menjadi konsep ilmu, Bapak Ibu. Mau jadi apapun panjenengan, mau jadi dokter, ahli, pengen belajar apapun, konsepnya ini. Belajar, ngajar. Ilmu akan berkah, Bapak Ibu. Nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi manfaatnya bisa kita rasakan untuk orang-orang di sekitar kita semuanya. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan ini, karena ini bulannya Quran, Allah hidup-hidupkan kita juga dengan Al-Quran. Kita berhidup dengan pondasi kita yang kita pegang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan keterangan para ulama. Mudah-mudahan sampai penghujung hidup kita Allah tetap istiqomahkan dalam Quran yang mulia ini, sehingga meninggal kita dalam kondisi iman, kita dibangkitkan dalam iman, dan kemudian kita dimasukkan surganya Allah dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Barangkali niku sithik nggih. Barangkali mergo nggih nek barang lautan lah katahan gitu ya. Barangkali ya sekedhik mawon gitu nggih yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita kembali dengan Quran. Kalau merasa dosanya banyak, termasuk diri saya gitu ya. Allah kalau masih pertemukan kita Ramadan, itu berarti hadiah. Allah pengen ampuni dosa kita. Salah satunya dengan ini, Bapak Ibu, Quran. Baca sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan kita. 1 juz monggo, 2 juz monggo, 3 juz. Semakin banyak, semakin Allah berkahi hidup kita. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.